Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, insyaallah kita masih bisa diberikan dan masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak, yakni salah satu adalah nikmat sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan, mari kita ucapkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, berkat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Islam dan untuk umat yang lain seluruh manusia, kita yang dahulunya masih dalam keadaan zaman jahiliyah dan sekarang kita di zaman terang benderang seperti ini. Yang dahulunya kita belum bisa mengenal huruf dan alhamdulillah kita di sini bisa mengenal huruf berkat keberkahan dan kemukjizatan serta keberkahan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri SDN 03 Kelapa 2 Jakarta Barat. Di pagi hari ini kita akan memulai materi di pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi Aku Cinta Al-Quran. Di sini yuk, mari sebelum kita memulai acara dan atau memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga apa yang kalian dengarkan dari materi yang Bapak sampaikan bisa dapat dicerna dan bisa dapat diterima di pikiran kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Dan setelah membaca surah Al-Fatihah, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang tadi kita baca. Nah, sebelum kita mempelajari surat Al-Fatihah, mari kita mengenal surat Al-Fatihah dengan nyanyian. Jadi di sini nanti kalian ikutin saja apa yang Pak Rusli lakuin. Jadi lagunya seperti ini. Tepuk Al-Fatihah, surat ke-1. Al-Fatihah artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti biar kita mengenal lebih mudah, jadi kita nyanyikan atau kita membuat yel-yel surat Al-Fatihah seperti tersebut. Yang pertama, tepukan Al-Fatihah 3 kali. Nah, terus surat ke-1 Al-Fatihah merupakan surat yang ke-1. Al-Fatihah adalah pembuka surat yang pertama kali atau yang pertama kalau misalnya kita buka Al-Quran. Nah, terdapat surat Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya ada Al-Quran yang pas kita buka dari halaman pertama tidak ada surat Al-Fatihah atau langsung ke surat Al-Baqarah atau Al-Fatihahnya malah di belakang, nah itu Al-Qurannya perlu diperbaiki. Nah, Al-Fatihah artinya itu pembuka. Nah, makanya kenapa Al-Fatihah surat ke-1? Nah, dari kata artinya itu pembuka. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu kalau misalnya kita membuka Al-Quran, bukanya diawali dengan surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Nah, jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nah, Bapak yakin di antara kalian mungkin atau semuanya di antara kalian sudah pernah mendengar surat Al-Fatihah dan mungkin ada yang sudah hafal.
surat Al-Fatihah. Nah, jadi nanti kita di sini kan belajar surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini berisi pesan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya. Lanjutkan lagi bahwasanya surat Al-Fatihah itu sering kita baca. Yang pertama, saat kita sedang melaksanakan sholat wajib. Nah, kita kalau sedang melaksanakan sholat, itu rukun, salah satu rukun sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah, itu nanti sholat kita nggak diterima sama Allah, atau sholat itu jadi gagal. Jadi dari sekarang harus diingatkan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari sholat. Nah, adapun arti dan pengertian dari surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Oh iya, satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat pertama ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sudah termasuk surat Al-Fatihah ayat pertama. Nah, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah ini paling sayang kepada umat-umatnya. Nah, dan Allah ini Maha Pengasih. Segala sesuatu yang kita minta atas nama Allah dan minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Nah, lain cerita kalau misalnya kita minta kepada manusia, ada yang dikabulkan, ada juga yang nggak dikabulkan. Dan ingat, Bapak pernah ngomong, kalau misalnya kita bersandar kepada gedung, gedung itu akan rubuh. Kalau misalnya kita bersandar kepada manusia, manusia itu akan mati. Dan kalau kita bersandar kepada pohon, pohon itu akan tumbang. Dan kalau misalkan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan meminta segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu tidak mati, Allah itu tidak rubuh, dan Allah itu tidak tumbang. Nah, Allah itu kekal dan Allah itu maha besar. Jadi Allah itu pemilik semuanya, seluruh alam semesta. Jadi kita kalau misalnya meminta sesuatu, misalnya contoh, ya Allah semoga dapat sepeda gitu. Nah, kita berdoa terus, insya Allah lama-lama ntar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kata alhamdulillah, alhamdulillah sering kita sebutin. Kalau misalnya kita dalam keadaan berbahagia atau mendapat uang atau rezeki, biasa kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin merupakan kata bersyukur. Nah, bersyukur itu maksudnya apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan bersyukur ini kita harus dianjurkan oleh Allah SWT. Dan jelaskan juga di dalam surat Al-Quran bahwasanya la in syakartum, maaf, auzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bahwasanya Allah sendiri ngomong, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka aku akan mengirimkan azab yang sangat pedih. Nah, di sini Allah bilang kita harus bersyukur. Nah, salah satu kita bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Biar nanti setelah kita bersyukur, rezeki itu nambah terus, bukan malah berkurang. Nah, kalau kita dapat rezeki dikit, kita bersyukur alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita nggak bersyukur, ya dapat rezeki kecil. Nah, nanti Allah bukan ngasih rezeki lagi, malah melainkan ngasih azab yang sangat pedih. Kita kecelakaan atau yang lain. Nah, apa sih itu alhamdulillahirabbil alamin? Artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini kita harus lebih memuji daripada memuji yang lain, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, maha banyak rezeki dan lain-lainnya. Nah, jadi kita harus memuji dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Jadi alam semesta ini bukan milik orang, bukan milik siapapun, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ketiga, Ar-Rahman Nir-Rahim. Nah, yang kita pelajarin kemarin, Al-Asma Al-Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Nah, yang ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Nah, di sini yang menguasai siapa? Allah. Jadi Allah itu raja di atas raja. Jadi nggak ada yang nandingin ke kesetaraan kerajaan dari Allah gitu. Maksudnya Allah itu raja di atas raja. Jadi ada raja, misalkan ada raja siapa gitu, nah di atas raja itu Allah. Jadi Allah itu yang paling tinggi, yang paling maharaja. Nah, di hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan itu kapan? Nanti di akhir hayat, di hari akhir. Nah, lanjut, iya karena budu wa iya karena stain.
Nah, di sini kita diminta untuk mengatakan hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Nah, di sini yang tadi Bapak sebutkan yang tadi bahwasanya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita itu harus menyembah Allah dan ingat Allah itu memang tidak membutuhkan ibadah kita. Dan kan kita yang butuh ibadah kepada Allah. Jadi kita harus menyembah. Salah satu menyembahnya yakni melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji, belajar dan lain-lain. Atau yang disebut takwa, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Yang tadi sama yang Bapak sebutkan bahwasanya kita kalau meminta pertolongan yang paling pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita nggak bakal dirugiin, nggak bakal dihianatin dan lain-lainnya. Insya Allah ya kalau kita minta tolong ke Allah, insya Allah dikabulkan. Meskipun dikabulkannya ada waktunya, entah ada yang cepat, ada yang di pertengahan atau masih lama gitu. Selanjutnya ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita artinya ditunjukinlah kami, tunjuklah kami, maaf, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di sini kita memohon kepada Allah untuk dapat jalan yang lurus, nggak belok-belok. Jadi maksudnya kita jalan atau maaf kita mendapatkan ilmu yang baik-baik dan tidak ada yang belok-belok atau yang gimana gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini artinya yaitu jalan, ini penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus kayak gimana? Nah, artinya jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat itu. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Maaf, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi seperti itu. Nah, di sini surat Al-Fatihah dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat ke-3. Ini artinya ayat keempat menjelaskan bahwasanya kita mengenali Allah. Allah itu pertama Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang atau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dan kita ayat kedua itu memuji kepada Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Ini ayat 1 sampai ayat keempat itu kita memuji. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, kita puji lagi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dan ayat keempat adalah kita masih memuji lagi yang menguasai di hari pembalasan. Nah, ayat kelima sampai ayat ketujuh itu adalah doa untuk kita dan meminta permohonan kepada Allah. Ayat kelima kita memohon untuk kita di ayat kelima membahaskan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, ayat ke-6-nya permohonan kita yang pertama tunjukilah jalan yang lurus, dan yang terakhir adalah jalan yang engkau ridhoi, bukan engkau yang engkau murkai, dan bukan juga jalan-jalan yang sesat gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik siswa-siswi kelas 1 SDN Kelapa 203 Jakarta Barat. Mungkin itu saja materi yang saya bahas hari ini tentang surah Al-Fatihah. Dan untuk setelah ini nanti kalian catat apa yang ada atau apa yang catatan penting menurut kalian penting, tolong catat di buku dan difoto dan kirimkan ke saya. Dan ingat, minggu depan, maaf hari ini, tolong kalian hafalkan surat Al-Fatihah di video dan dikirim ke WA Bapak. Akhirul kalam, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta dikabulkan segala doa-doa kita. Nah, di zaman sekarang, zaman corona atau zaman pandemi, tentu banyak keluarga kita, teman kita, orang tua kita, sanak famili kita, dan guru-guru kita yang ada yang sakit karena kena virus atau kena penyakit yang lain. Ada pula yang sudah meninggalkan kita lebih dulu karena mungkin sakit ataupun hal yang lainnya. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sampai ke akar-akarnya virus corona ini, dan semoga kita menjadikan umat yang paling taat
umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan segala dosa-dosa kita, baik dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, orang tua kita, teman kita, serta sanak famili kita. Ala hadiniya wa kullu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma amin. Akhirul kalam dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.